Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Malam itu hujan turun begitu deras. Suara gemuruh petir saling bersahutan dengan degup jantungku yang tidak karuan. Aku duduk mematung di pojok kamar, menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Layar itu menampilkan sederet foto yang membuat dadaku sesak, seolah paru-paruku dirampas tanpa ampun. Suamiku, lelaki yang selama ini kupercaya, tampak mengenakan jas hitam elegan, berdiri di pelaminan kecil dengan seorang perempuan, dan perempuan itu adalah Lina. Tetangga sebelah rumah yang hampir tiap sore mampir dengan alasan meminjam gula atau sekadar ingin ngobrol soal tanaman. Rasanya semua denyut di tubuhku mati dalam sekejap. Aku ingin berteriak, tapi mulutku terkunci. Ingin menangis, tapi air mata tak keluar. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin Andra, suami yang selama ini bersikap manis dan lembut padaku, tega melakukan ini? Dan Lina, perempuan yang pernah menangis di pelukanku karena diselingkuhi suaminya dulu, bagaimana bisa dia lakukan ini padaku? Aku mengurung diri di kamar selama 2 hari. Tak ada energi untuk memasak, mengurus rumah, bahkan menyentuh anakku, Raya, yang baru berusia 5 tahun. Beruntung ibuku datang, tanpa banyak tanya, langsung mengambil alih segalanya. Tapi malam-malam tetap menjadi penyiksaan bagiku. Setiap aku menutup mata, bayangan Andra dan Lina selalu hadir, tertawa bersama, seolah menghantui pikiranku. Andra pulang malam itu. Seperti biasa, ia mengetuk pintu pelan, menyebut namaku dengan nada lembut. Tapi suara itu kini terasa seperti ironi yang menyayat. Aku diam saja, menatap pintu yang masih tertutup rapat. Ia memanggil-manggil, mencoba membuka pintu, tapi aku sudah menguncinya dari dalam. Ku tahu, dia tahu aku tahu. Pagi harinya, ia duduk di meja makan, mencoba berbicara padaku seolah tak ada yang terjadi. Tapi aku hanya diam. Sampai ia akhirnya berkata dengan suara pelan namun tegas, "Aku nikah sama Lina karena dia butuh perlindungan. Itu nikah siri. Aku tetap suami kamu. Aku nggak ninggalin kamu." Perlindungan? Aku ingin tertawa mendengar alasan konyol itu. Tapi tawa itu hanya menggema di kepalaku, getir dan penuh luka. Ia bicara seolah ini hal biasa, seolah menikah diam-diam dengan tetangga sendiri itu hal kecil, dan aku seharusnya bisa menerima. Tiap malam setelah itu, aku mulai memerhatikan pergerakannya. Aku mencari tahu lebih banyak. Aku tidak lagi menangis. Aku tidak lagi bertanya kenapa. Kini pikiranku dipenuhi dengan satu pertanyaan. Bagaimana aku bisa membuatnya membayar semuanya? Aku tahu Andra masih sering bertemu Lina diam-diam. Ia berbohong tentang lembur. Tapi aku punya fotonya saat keluar dari rumah Lina. Tertawa ringan sembari menggenggam tangan perempuan itu. Aku menyimpan semuanya. Setiap jejaknya. Setiap kebohongannya. Satu malam, saat ia tertidur pulas, aku bangun, diam-diam dan membuka laptopnya. Ia menggunakan kata sandi yang sama sejak dulu. Tanggal ulang tahun kami menikah. Lucu. Di dalam folder tersembunyi, aku menemukan dokumen pernikahan siri mereka, serta bukti transfer uang rutin ke rekening Lina. Jumlahnya tidak main-main, dan uang itu berasal dari rekening bersama kami. Aku merasa dadaku sesak, tapi aku menahannya. Aku tidak boleh kalah. Tidak sekarang. Aku mulai merancang rencana, bukan rencana biasa. Ini bukan tentang balas dendam sederhana. Ini tentang membuatnya merasakan kehancuran yang sepadan dengan kehancuran yang ia tanam dalam hidupku. Aku tahu, cara terbaik untuk menghukum seorang pria seperti Andra adalah dengan mengambil kendalinya, menghancurkan egonya, membuatnya tak berdaya di hadapanku, di hadapan semua orang. Beberapa hari kemudian, aku mengajak Andra pergi ke villa milik orang tuanya di puncak. Aku bilang, aku ingin memperbaiki hubungan kami. Aku memeluknya malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia percaya. Aku tahu ia percaya,
karena ia terlalu sombong untuk berpikir aku bisa melakukan sesuatu padanya. Saat kami tiba di villa, aku menyiapkan makan malam. Sederhana saja, nasi goreng kesukaannya, sedikit anggur, dan percakapan yang seolah menyenangkan. Aku tertawa pada leluconnya. Aku menatap matanya, memujinya. Ia terlena. Ia lupa bahwa aku adalah perempuan yang ia khianati. Malam itu, ia tertidur dengan cepat. Mungkin karena anggur, mungkin karena kelelahan. Aku hanya berdiri di ujung ranjang, menatapnya dengan mata yang dingin. Tanganku menggenggam suntikan kecil. Aku dapat dari seorang kenalan lama, seorang mantan perawat yang kini bekerja di klinik kecil. Suntikan itu berisi neurotoksin dosis kecil, cukup untuk melumpuhkan saraf tertentu secara perlahan. Aku menyuntikannya dengan hati-hati, di lehernya. Ia mengerang pelan, tapi tidak bangun. Keesokan harinya, ia terbangun dengan tubuh kaku. Ia mencoba berdiri, tapi jatuh. Ia panik, memanggilku. Aku pura-pura panik juga, membantunya duduk, memberinya air, lalu menelepon ambulans. Dokter bilang itu stroke ringan. Tapi aku tahu, itu bukan stroke. Itu rencanaku. Minggu-minggu berlalu, dan kondisinya semakin memburuk. Ia mulai sulit menggerakkan tangan kanannya. Ia harus menggunakan kursi roda. Aku menjadi perawatnya, manis, penuh perhatian. Semua orang memujiku. Mereka bilang, "Kamu istri yang luar, biasa, kuat dan sabar." Aku hanya tersenyum. Lina datang menjenguk sekali saja. Setelah itu, ia menghilang. Mungkin karena Andra tidak lagi bisa memberikan uang sebanyak dulu. Atau mungkin karena ia tidak sanggup melihat wajah suaminya yang kini seperti mayat hidup. Aku tidak peduli. Yang jelas, Andra mulai menangis tiap malam. Ia minta maaf. Ia bilang, ia menyesal. Tapi aku hanya menatapnya dingin. Tidak ada maaf untuk pengkhianatan. Tiap kali aku menyuapinya makan, aku bisikkan di telinganya. Ini baru permulaan, Ra. Kamu pikir aku lemah? Aku nggak lupa. Kamu nikah diam-diam sama Lina. Sekarang kamu lumpuh. Besok, kamu akan kehilangan lebih dari ini. Dan malam-malam kami pun sunyi. Sunyi oleh bisikan dendam yang belum selesai. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, nyaris seperti film hitam putih yang berulang. Andra kini lebih banyak diam. Kadang menatap kosong keluar jendela, kadang meneteskan air mata yang tak sempat ia seka sendiri. Tangannya lumpuh. Kakinya juga semakin sulit digerakkan. Dokter bilang, itu komplikasi yang tak terduga. Mungkin dari stres, mungkin dari trauma. Tapi aku tahu, itu hasil dari suntikan kedua yang kuberikan 2 minggu lalu. Kali ini, lewat cairan, infus yang dia kira hanya vitamin. Pagi-pagi, aku biasa memandikannya. Kadang aku bersenandung kecil, menyeka tubuhnya dengan air hangat, lalu mengeringkannya hati-hati. Setiap kali aku menyentuh tubuhnya yang dulu penuh tenaga, dan kini seperti kayu basah, aku merasa puas. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku sedang menyeimbangkan luka tak ibuku, kadang datang menjenguk, membantu mengurus Raya. Mereka tinggal beberapa rumah dari kami. Aku bilang pada ibu kalau Andra terkena stroke berat. Aku tidak cerita apa-apa soal Lina. Buat apa? Aku tidak ingin orang tuaku tahu betapa dalam aku dilukai. Mereka pikir rumah tanggaku masih utuh, walau retaknya sudah seperti pecahan kaca berserakan. Sore itu, aku duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponsel. Aku membuka pesan-pesan lama antara Andra dan Lina. Kata-kata mesra, rencana liburan diam-diam, bahkan panggilan sayang yang hanya pantas aku terima. Hatiku terasa digerus. Luka itu belum kering, dan aku tidak berniat membiarkannya sembuh begitu cepat. Sayang, kamu mau ketemu aku malam ini? Rumah Rina lagi sepi, dia ke rumah ibunya. Pesan itu dikirim Lina pada Andra 2 minggu sebelum aku mengetahui segalanya. Rina, itu aku. Perempuan yang Lina kira bodoh dan tak peka. Aku screenshot semua pesan itu, lalu mencetaknya diam-diam. Kutaruh dalam sebuah amplop, kutulis nama Andra di depannya. Lalu malamnya,
Saat ia duduk di kursi roda di ruang tamu, aku menyodorkan amplop itu di atas pangkuannya. Ia menatapku, bingung, lalu dengan susah payah membukanya. Satu persatu halaman itu dibacanya. Tangannya gemetar, keringat membasahi pelipisnya. Nafasnya sesak, bola matanya seperti akan copot. Lalu ia menangis. Terisak seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Tapi aku hanya duduk di hadapannya, menatapnya lurus, dingin. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu pikir aku cuman istri rumahan yang nggak paham apa-apa? Selama ini aku diam bukan karena nggak ngerti. Aku diam karena aku menunggu waktu yang tepat. Andra terdiam. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tak ada kata keluar. Lidahnya seperti keluh, atau mungkin sudah benar-benar mati rasa. Ia ingin bicara, tapi aku tahu ia tak punya pembelaan lagi. Semua sudah jelas. Aku bangkit, berdiri di belakangnya, lalu mendorong kursi rodanya ke kamar. Aku bantu ia naik ke tempat tidur, menutup tubuhnya dengan selimut. Tapi sebelum keluar, aku membisikkan kalimat yang sudah lama ingin kuucapkan. Aku belum selesai, Ra. Luka ini belum setengahnya aku balas. Malam itu, aku duduk di balkon, mengingat semua yang pernah terjadi antara kami. Dulu Andra pria yang manis. Saat kami pertama kali bertemu di kampus, ia suka menuliskan puisi untukku, membawakanku bunga kertas yang dilipat sendiri. Aku jatuh, cinta padanya bukan karena rupa, tapi karena sikap. Tapi semua itu ternyata palsu. Dia berubah setelah kami punya anak. Tidak langsung, perlahan. Pulang lebih malam, jarang berbicara, lalu mulai menyalahkanku atas hal-hal kecil. Makanan terlalu asin, rumah terlalu berantakan, bahkan pakaianku yang terlalu sederhana. Dan saat aku mulai curiga, ia malah menuduhku terlalu curiga. Sekarang, aku tahu itu semua skenario. Untuk membuatku merasa bersalah, agar ia bisa bebas menjalin hubungan dengan Lina tanpa beban. Pagi berikutnya, aku membawa Andra ke rumah sakit untuk fisioterapi. Dokter mencoba bicara padaku soal kemungkinan pemulihan, tapi aku tahu itu sia-sia. Karena yang mereka tak tahu adalah, aku punya kendali penuh atas tubuh suamiku. Aku yang menentukan seberapa jauh ia bisa sembuh, dan aku tidak akan memberinya kesempatan terlalu besar. Salah satu perawat laki-laki di sana memperhatikanku. Namanya Jati. Ia sopan, perhatian, dan tampaknya curiga dengan kondisiku yang terlalu sabar. Ia beberapa kali mencoba mengajakku bicara, menanyakan apakah aku baik-baik saja. Aku hanya menjawab seperlunya. Namun aku tahu, ia menyimpan rasa penasaran, dan itu bisa berbahaya. Suatu hari, saat Jati sedang membantu Andra di ruang terapi, aku masuk ke ruang administrasi rumah sakit, pura-pura salah masuk. Tapi diam-diam aku mengakses file pasien Andra lewat komputer terbuka. Aku menghapus satu catatan penting soal hasil darah yang menunjukkan zat asing. Dokter sempat mencatat keanehan itu, tapi belum sempat menindaklanjuti. Aku tidak bisa mengambil risiko. Siapapun yang terlalu dekat dengan kebenaran harus dijauhkan. Beberapa hari kemudian, Jati dipindahkan ke cabang rumah sakit lain. Aku tidak tahu apakah itu kebetulan atau karena permintaanku secara halus lewat petugas rumah sakit yang bisa kubujuk dengan sedikit bantuan keuangan. Yang jelas, sejak Jati pergi, semuanya menjadi lebih tenang. Raya mulai bertanya soal ayahnya. Kenapa papa duduk di kursi roda terus? Kenapa papa tidak bisa main bola lagi dengannya? Aku memeluk anakku, menatap matanya yang polos, dan menjawab, "Papa sakit, Nak. Tapi kamu jangan takut. Mama akan jaga papa." Jawaban itu bukan bohong. Aku memang akan menjaganya. Menjaganya tetap hidup, tapi bukan untuk bahagia. Untuk merasakan bagaimana rasanya dikurung dalam tubuh yang tak lagi miliknya. Untuk melihat semua yang ia cintai menjauh, termasuk Lina yang kini kabarnya sudah pindah ke kota lain, menikah dengan pria kaya pemilik showroom mobil. Lina menghilang tanpa pamit. Tidak ada ucapan maaf, tidak ada pesan, bahkan tidak menengok Andra sekalipun. Dan aku tahu, itu pukulan paling telak untuk Andra. Aku melihat perubahan dalam dirinya sejak itu. Ia makin sering murung, menatap kosong ke langit-langit. Kadang bicara sendiri, kadang menangis diam-diam. Mungkin dia mengira ini semua takdir. Tapi aku ingin dia tahu,
Ini bukan takdir. Ini keputusanku. Dan aku belum selesai. Aku mulai menulis jurnal. Bukan untuk mengenang, tapi untuk mendokumentasikan semua yang sudah terjadi. Setiap detail tentang Andra, tanggal-tanggal penting, perubahan kondisinya, reaksi emosinya, bahkan jadwal fisioterapinya, kutulis semua. Awalnya untuk diriku sendiri. Tapi lama-kelamaan, aku merasa seperti sedang menyusun bukti. Bukti bahwa aku mampu membalas sakit hati ini dengan cara yang tak akan bisa dia bayangkan. Raya tumbuh makin cepat. Ia mulai sekolah TK dan setiap pagi akan mencium pipiku dan pipi ayahnya sebelum berangkat. Andra selalu mencoba tersenyum meski sulit. Aku bisa lihat matanya berair tiap kali melihat Raya berlari ke gerbang sekolah. Aku tahu rasa kehilangan perlahan-lahan menyusup ke dalam hatinya. Bukan kehilangan Lina, tapi kehilangan hidupnya sendiri yang dulu bisa dia atur, yang kini sepenuhnya tergantung padaku. Pada malam tertentu, aku menyuapinya bubur, lalu duduk di kursi dekat tempat tidurnya sambil membaca buku. Biasanya ia akan tertidur lebih dulu, tapi malam itu ia menatapku agak lama, lalu bibirnya terbuka sedikit. "Rin," suaranya berat, nyaris tak terdengar. Aku menoleh perlahan. "Apa?" Ia menatapku. Dalam. Seolah ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Tapi kalimat itu tak kunjung keluar. Hanya tatapan penuh air mata yang akhirnya menetes ke pipinya. Aku tetap menatapnya tenang. Tidak tersentuh. Tidak tergetar sedikit pun. "Kamu nyesel?" tanyaku pelan. Ia tidak menjawab. Hanya mengedip sekali. Dan aku tahu, itu jawabannya. "Mungkin kamu pikir aku terlalu jahat ya?" Aku berdiri, mendekat ke tempat tidurnya. "Tapi kamu tahu nggak, luka yang kamu kasih ke aku nggak kelihatan dari luar. Tapi tiap malam aku ngerasa kayak mati hidup, Ra." Ia menolehkan wajahnya ke arah lain, seperti menolak melihatku. Atau menolak kenyataan bahwa ia bukan lagi lelaki yang punya kuasa. Beberapa minggu kemudian, aku mengajak Andra ke taman kecil di kota, tempat yang dulu sering kami datangi sebelum menikah. Di sana, aku dudukan dia di kursi roda, dan kami menikmati sore yang sejuk. Orang-orang lewat, ada yang menatap kami dengan iba, ada juga yang tersenyum simpati. Aku tersenyum balik. Aku memainkan peranku dengan sempurna. Istri setia, pendamping penuh cinta. Tak ada yang tahu bahwa di balik semua ini, ada kegelapan yang tidak akan pernah bisa mereka pahami. Seorang wanita tua yang duduk di bangku dekat kami, menatap Andra dan berkata, "Beruntung kamu punya istri seperti ini, Nak. Jarang ada perempuan setia kayak dia di zaman sekarang." Andra tak bisa menjawab. Tapi dari matanya, aku tahu ia ingin berteriak, menjerit. Tapi apa dayanya, lidahnya kini terlalu kaku untuk merangkai kalimat, tubuhnya terlalu lemah untuk mengguncang kenyataan. Saat kami kembali ke rumah, aku membantunya pindah ke tempat tidur, lalu duduk di sampingnya. Aku menatap wajahnya, dan untuk pertama kalinya, dalam beberapa bulan, aku bertanya, "Kamu tahu kenapa aku nggak ninggalin kamu?" Ia menatapku perlahan. Matanya bingung. "Karena ninggalin kamu terlalu ringan hukumannya. Aku pengen kamu hidup, tapi jadi saksi untuk semua kehilangan yang kamu buat sendiri." Tangannya sedikit bergerak, gemetar, mencoba menggapai sesuatu. Mungkin ingin menggenggam tanganku, atau mungkin sekadar mencari pegangan. Tapi aku diam, membiarkan dia mencoba dan gagal. Beberapa malam setelah itu, aku mulai bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, Andra bangkit dari kursi rodanya dan menatapku tajam. Ia tidak bicara, tapi ekspresinya mengerikan, campuran antara marah, benci, dan putus asa. Aku terbangun berkeringat, jantung berdebar. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku mulai menyesal? Tapi tiap kali keraguan itu datang, aku mengingat wajah Lina. Suara tawa mereka saat berbisik di depan rumahku, saat mereka pikir aku tidak melihat. Ingatan itu cukup untuk menampar kesadaranku kembali. Aku tak boleh lemah. Aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam permainan ini. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat telepon dari adik Lina.
Ia bicara terbata-bata, gugup. Ia bilang, Lina mengalami kecelakaan motor. Kritis. Dan satu-satunya nama yang disebut Lina saat ia setengah sadar adalah Andra Lucu. Bahkan setelah semua ini, perempuan itu masih menyebut nama suamiku. Aku tidak bilang apa-apa ke Andra. Untuk apa? Aku hanya menghapus nomor adik Lina dari daftar kontak. Mungkin takdir sudah mulai bekerja untukku. Tanpa harus aku lakukan apa-apa, semesta mulai menyeimbangkan luka. Tapi ternyata aku salah. Beberapa hari kemudian, Andra mulai gelisah. Ia menatap pintu kamar terus-menerus. Kadang malam hari ia menangis sambil menggumam pelan nama Lina. Aku tak tahu bagaimana ia tahu Lina mengalami kecelakaan. Mungkin mimpi, atau mungkin semacam ikatan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Aku marah, tapi tidak menunjukkannya. Aku hanya mengubah dosis obatnya, sedikit saja, agar tidurnya lebih nyenyak, agar mulutnya tidak bisa lagi menyebut nama perempuan itu di hadapanku. Satu malam, saat aku duduk di dekat tempat tidurnya, ia menatapku dengan mata yang berbeda. Ada ketakutan di sana. Ada semacam kesadaran bahwa aku bukan lagi istri yang dulu. Aku membalas tatapannya lama sekali, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, aku belum menyentuh Lina." "Belum. Tapi kalau kamu masih berani pikirin dia, mungkin aku akan datang ke rumah sakit itu. Lihat wajahnya, lalu biar semesta putuskan apa yang layak terjadi." Andra menangis. Ia mencoba menggeleng, tapi lehernya terlalu lemah untuk bergerak cepat. Ia hanya bisa menatapku, seolah memohon. Aku tersenyum. "Tenang aja, Ra. Selama kamu tetap jadi ayah yang baik buat Raya, aku juga tetap jadi istri yang baik buat kamu. Kita punya perjanjian baru sekarang." Ia mengedip, pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia lumpuh, Andra mengigau memanggil namaku. Bukan Lina. Dan aku tahu, ia mulai takut padaku. Dan itu awal dari babak baru dalam hidup kami. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di dalam rumah ini. Bukan hanya Andra yang mulai takut padaku, tapi juga aku sendiri. Batas antara balas, dendam dan kekejaman semakin kabur. Aku mulai terbangun tengah malam, duduk di tepi tempat tidur, menatap suamiku yang terlelap dalam kelemahan. Kadang aku ingin menyentuh pipinya, kadang aku ingin menamparnya sampai sadar bahwa aku bukan wanita yang sama seperti dulu. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya diam, karena diamku lebih tajam daripada kemarahan. Pagi-pagi aku menyuapinya seperti biasa, tapi kini, tiap suapan, terasa seperti ujian. Aku mulai bermain-main dengan dosis obatnya. Kadang lebih, kadang kurang. Aku ingin tahu sejauh mana tubuhnya bisa bertahan, sejauh mana pikirannya masih bisa mengenali kenyataan. Dan tiap kali ia terbatuk hebat atau berkeringat, dingin setelah makan, aku hanya menatapnya datar. "Ada yang salah sama makanannya?" Tanyaku lembut. Andra hanya menggeleng, lemah. "Bagus," kataku. "Karena aku masak ini khusus buat kamu, dengan tangan dan hatiku sendiri." Raya mulai lebih sering tidur di rumah orang tuaku. Katanya, dia suka bermain dengan sepupu-sepupunya. Aku biarkan saja. Semakin sedikit dia melihat apa yang terjadi di rumah ini, semakin baik untuknya. Suatu malam, saat aku sedang mengganti perban di kakinya yang lecet karena tekanan kursi roda, Andra menangis. Tangisnya pelan, tapi nyata. Ia menatapku dengan mata merah. "Kamu mau aku mati ya?" katanya, dengan suara berat dan patah-patah. Aku berhenti sejenak. Lalu aku melanjutkan bersih-bersih tanpa menjawab. "Aku tahu aku salah. Tapi tolong, jangan kayak gini." Aku mendongak, menatapnya. Dalam. "Aku nggak pernah pengen kamu mati, Ra. Kalau aku mau, kamu udah nggak ada dari kemarin-kemarin." Tangisku tercekat di tenggorokan sendiri. Tapi aku tahan. Aku tidak boleh menangis. Bukan di hadapannya. Justru karena aku pengen kamu hidup, makanya kamu begini sekarang. Ia menutup mata. Air matanya menetes begitu saja. "Aku nyesel," katanya pelan. "Aku salah, tapi ini terlalu kejam?" potongku. Andra tak menjawab, tapi tubuhnya gemetar,
Ia menahan napas, seolah berusaha menahan rasa sakit yang lebih dari sekadar fisik. Dulu, waktu kamu diam-diam jalan sama Lina, kamu mikir nggak? Aku di rumah nunggu kamu pulang sambil mikir, kenapa kamu berubah? Waktu kamu pulang telat terus, kamu mikir nggak? Aku udah nangis di dapur sampai nggak bisa nyium bau masakan sendiri. Aku bangkit, meletakkan perban di meja, lalu duduk di kursi samping tempat tidurnya. Kamu tahu nggak, Ra? Setiap luka yang kamu kasih, sekarang aku kumpulin. Dan aku taruh semua itu di tubuh kamu. Biar kamu rasain, pelan-pelan. Sampai kamu tahu, rasa sakit itu nggak cuma dari pukulan, tapi juga dari pengkhianatan yang kamu tanam sendiri. Sejak malam itu, Andra tak pernah lagi menyebut nama Lina. Tidak dalam igauan, tidak dalam isyarat. Ia hanya menatapku setiap hari seperti seseorang yang sedang menunggu akhir dari semuanya. Tapi aku tidak ingin mengakhiri apapun. Aku ingin ia hidup. Lama, lambat, dalam keheningan yang menusuk seperti jarum. Namun, hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Suatu hari, dokter dari rumah sakit menghubungiku. Hasil tes terakhir Andra menunjukkan penurunan fungsi organ yang tidak wajar. Mereka menyarankan perawatan lebih intensif di fasilitas khusus. Aku menolak. Aku bilang, aku sanggup merawatnya di rumah. Tapi seorang perawat datang ke rumah keesokan harinya. Namanya Sari. Ia ditugaskan memeriksa kondisi Andra dan memastikan pengobatan berjalan semestinya. Dia cerewet, terlalu banyak tanya, terlalu teliti. Aku tidak suka itu. Saat dia membuka catatan medis Andra dan melihat hasil tes darah lama yang entah bagaimana tidak sepenuhnya terhapus, matanya menyipit. Ia menatapku curiga. Bu Rina, saya boleh tahu suplemen apa yang ibu berikan selain dari rumah sakit? Tanyanya. Aku tersenyum. Lembut. Hanya vitamin biasa kok, beli di apotek. Boleh saya lihat? Aku pura-pura ke dapur, tapi aku tidak kembali. Sari pergi sore itu. Tapi aku tahu, dia tidak puas. Dia akan kembali. Dan mungkin membawa serta lebih banyak orang. Malam itu, aku duduk di balkon sambil menggenggam gelas teh hangat. Tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sepenuhnya tenang. Apa aku sudah terlalu jauh? Tapi bayangan Lina. Senyumnya. Tawa mereka di pelataran rumahku sendiri. Itu semua membakar dadaku lagi. Luka yang belum kering itu kembali berdarah. Aku kembali masuk ke kamar Andra. Ia sedang tidur. Napasnya berat. Tangannya tak bergerak. Tapi matanya terbuka. Kamu nggak tidur? Bisikku, ia hanya menatapku. Lama, tanpa berkedip. Aku tahu kamu marah, tapi kamu juga tahu. Kamu pantas dapat ini semua. Andra tidak menjawab, tapi sorot matanya. Seperti menyerah, seperti mengikhlaskan semuanya. Dan entah kenapa, malam itu aku tidak merasa puas. Malah, aku merasa kosong. Malam itu, setelah menatap wajah Andra cukup lama, aku duduk di lantai kamar. Punggungku bersandar ke tembok, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku menangis. Bukan karena kasihan padanya, tapi karena aku merasa semakin jauh dari diriku sendiri. Aku ingat diriku yang dulu. Rina yang lembut, sabar, yang selalu percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Rina yang rela begadang menemani Andra kerja, lembur, yang menungguinya sakit, yang selalu percaya setiap kali ia bilang, "Aku cuma capek, bukan karena kamu." Tapi semua kepercayaan itu ternyata sia-sia. Kini aku berada di titik di mana aku bahkan tak yakin apakah aku masih mencintainya. Tapi kebencian yang tersisa juga mulai berubah bentuk. Bukan lagi kemarahan membara, tapi semacam kehampaan yang dingin. Aku tidak lagi ingin menghukumnya. Tapi aku juga tidak bisa memaafkannya. Aku terjebak. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala berat. Sinar matahari menerobos tirai kamar, dan di atas tempat tidur, Andra sudah terbangun. Ia menatap ke arahku. Masih dengan mata kosong yang sama, aku memandikannya, menyuapinya sarapan, dan saat itu perasaan aneh menggelayuti dadaku. Bukan iba, tapi seperti kehilangan arah. Lalu Sari datang lagi.
Tapi kali ini tidak sendiri. Ia membawa seorang dokter, 2 perawat, dan seorang petugas sosial dari rumah sakit. Aku tahu saat mereka berdiri di depan pintu bahwa waktuku sudah habis. Bu Rina, maaf kami datang tanpa pemberitahuan. Tapi setelah tinjauan ulang dari pihak medis, kami harus membawa Pak Andra untuk perawatan lanjutan. Ini permintaan resmi, dan sudah ditandatangani pihak rumah sakit serta keluarga terdekat, kata petugas sosial itu. Aku berdiri di ambang pintu, menahan napas. Andra nggak butuh dibawa kemana-mana. Dia lebih tenang di rumah. Sari menatapku, penuh empati. Tapi aku tahu di balik matanya, ada kecurigaan yang belum sepenuhnya padam. Kondisinya menurun drastis, Bu. Kami perlu memastikan beliau dapat pengobatan yang tepat. Aku tak bisa menolak. Mereka membawa Andra siang itu. Setelah menunggu, aku mengemas beberapa barangnya. Aku memasukkan baju, alat-alat kecil, bahkan buku yang biasa kubacakan. Saat mereka mendorong kursi roda ke dalam ambulans, Andra menoleh padaku. Tatapannya kosong, tapi ada satu titik di matanya yang menyiratkan entah rasa lega atau justru ketakutan lebih besar, karena akan jauh dariku. Aku berdiri mematung di teras, melihat ambulans itu melaju, menghilang di ujung jalan. Rumah terasa sunyi malam itu. Terlalu sunyi. Tak ada napas berat, Andra. Tak ada suara pelan dari selang infus. Tak ada tubuh yang harus kuangkat. Kubersihkan. Kujaga. Semuanya mendadak. Kosong. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Takut karena kehilangan kuasa. Takut karena sepi yang tiba-tiba ini menyadarkanku bahwa aku telah menjadikan balas dendam sebagai nafas harian. Dan saat objek balas dendam itu pergi, meskipun hanya ke rumah sakit, aku merasa mati. Aku duduk di meja makan sendirian. Di hadapanku piring kosong. Aku tak menyentuh makanan sejak pagi. Tubuhku gemetar, bukan karena lapar, tapi karena aku merasa seperti wanita asing yang tinggal di rumah ini. Rina yang sekarang tidak seperti siapapun yang pernah aku kenal. Bahkan aku sendiri. Beberapa hari berlalu. Pihak rumah sakit menelepon, menanyakan dokumen-dokumen tambahan. Mereka mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan teknis tentang obat yang kuberikan selama ini, tentang jadwal minum obat, tentang catatan medis Andra yang tidak sinkron. Aku tahu mereka akan menemukan semuanya, cepat atau lambat. Lalu suatu pagi, aku duduk di meja kerja Andra. Meja itu sudah lama tak tersentuh. Di laci paling bawah, aku menemukan sebuah buku catatan tua. Di sana, ada tulisan tangan Andra, puisi, potongan kalimat, dan surat untukku. Rina, kalau suatu hari kamu baca ini, mungkin aku sudah terlambat untuk minta maaf. Tapi aku ingin kamu tahu, aku jatuh cinta padamu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu selalu mengizinkanku menjadi manusia. Aku bodoh, dan aku tahu aku hancurkan rumah yang kita bangun, tapi kamu tetap jadi rumah itu. Walau aku keluar dan berpaling, di hatiku, kamu masih rumah yang tak tergantikan. Tanganku gemetar. Surat itu ditulis entah kapan. Mungkin sebelum dia jatuh terlalu jauh ke pelukan Lina. Mungkin saat dia masih berjuang dengan rasa bersalah. Atau mungkin hanya omong kosong yang ia tulis untuk meredam dosa sendiri. Tapi entah kenapa, air mata itu jatuh juga. Aku merobek surat itu. Perlahan, lembar demi lembar, lalu kubakar di halaman belakang. Aku tidak butuh kata-kata palsu. Aku butuh keadilan. Dan keadilan yang kuatur sendiri tidak akan pudar hanya karena secarik kertas usang. Beberapa hari kemudian seorang polisi datang ke rumah. Dengan sopan ia menyerahkan surat panggilan. Pihak rumah sakit mengajukan investigasi resmi. Aku membaca surat itu tanpa suara, dan di dalam diriku ada suara lain yang membisik. Kamu sudah tahu akhirnya akan begini, tapi aku tak gentar. Aku sudah siap, karena apa yang sudah terjadi belum selesai. Masih ada luka yang belum ditutup. Masih ada kisah yang belum tamat. Surat panggilan itu kubaca berulang-ulang.
Bahasa hukumnya kaku, dingin, tidak berperasaan. Seperti apa yang sudah lama aku rasakan dalam rumah ini. Surat itu bukan sekadar panggilan. Itu adalah awal dari pembongkaran. Dan aku tahu, sekali aku melangkah masuk ke dalam proses itu, tak akan ada lagi jalan mundur. Hari itu, aku memakai baju paling sederhana. Tidak ada riasan, rambutku digelung cepat. Aku ingin terlihat seperti yang selama ini mereka kenal. Seorang istri yang setia merawat suaminya yang lumpuh. Perempuan baik yang tak pernah mengeluh, yang selalu hadir di rumah sakit saat jadwal kontrol. Di kantor polisi, aku duduk sendiri. Udara di ruang pemeriksaan terasa pengap meski AC dinyalakan. Di hadapanku, seorang penyidik membuka berkas sambil menatapku dengan mata datar. Bu Rina, kami hanya butuh penjelasan. Beberapa hal dari catatan medis suami ibu tidak sinkron dengan obat-obatan yang tercatat dalam sistem rumah sakit. Aku mengangguk pelan. Saya cuma kasih suplemen biasa, Pak. Vitamin, kadang ramuan herbal, namanya juga ikhtiar. Ramuan dari mana? Tanyanya cepat. Kadang saya bikin sendiri. Dari kunyit, jahe, temulawak, semua bisa dicek di dapur saya. Penyidik itu menulis sesuatu, lalu membuka berkas lain. Ada juga indikasi penurunan fungsi liver yang mendadak. Dokter mencurigai ada bahan kimia masuk secara rutin. Aku menahan napas. Kami akan butuh izin ibu untuk menggeledah rumah. Atau, kami bisa keluarkan surat resmi, katanya, menatapku lurus. Aku hanya mengangguk. Silakan, nggak ada yang saya tutupi. Sore itu, rumahku didatangi 4 orang. Mereka memeriksa lemari obat, dapur, kamar mandi, bahkan gudang belakang. Aku mengikuti mereka dalam diam. Sari ikut hadir, memperhatikan setiap sudut ruangan seperti mengenal tiap detailnya. Di laci dapur, mereka menemukan botol kecil berisi cairan bening yang tidak berlabel. Itu bukan racun, tapi ekstrak tanaman yang kutemukan dari forum herbal. Sifatnya memperlambat metabolisme. Aman dalam dosis rendah, tapi bisa berdampak jika dikonsumsi terus-menerus. Salah satu petugas mencium bau botol itu dan mengernyit. Ini bukan vitamin biasa. Aku tetap diam. Aku tidak menyangkal, tapi juga tidak mengiyakan. Pagi berikutnya, aku kembali dipanggil. Kali ini bukan untuk dimintai keterangan, tapi untuk menandatangani surat yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap kasus Andra akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan. Kemungkinan besar, pidana ringan dengan tuduhan kelalaian perawatan yang menyebabkan penurunan kesehatan. Aku pulang dengan langkah ringan. Bukan karena lega, tapi karena akhirnya semuanya mulai bergerak. Bukan aku yang membuka luka ini di depan umum, tapi sistem yang akan menelanjangi semuanya untukku. Sementara itu, Andra masih di rumah sakit. Menurut kabar terakhir, ia mulai lebih tenang. Bahkan menurut seorang perawat, ia sempat menulis kalimat pendek di secarik kertas. Rina benar. Kalimat itu membuatku membeku saat membacanya. Bukan karena ia mengaku, tapi karena itu pertama kalinya ia menyebut namaku, tanpa luka, tanpa marah. Aku mulai dikirimi pesan-pesan aneh di media sosial. Akun-akun tak dikenal menyebutku kejam, beberapa menyindir. Ada juga yang memuji keteguhanku. Aku tidak peduli. Yang aku pedulikan hanya satu hal. Apakah Andra akhirnya mengerti bahwa pengkhianatan tidak pernah bisa dilupakan hanya karena waktu? Aku duduk di kamar kami yang kini kosong. Aku buka kembali jurnal yang selama ini kutulis, semua detail perlakuan dan perasaan. Kata-kata di dalamnya sudah tidak lagi terasa seperti milikku. Aku baca seperti membaca kisah orang asing yang terlalu hancur untuk dicintai kembali. Satu halaman kosong tersisa di bagian akhir. Kupandangi lama. Lalu, dengan pena hitam, kutulis, hari ini semuanya terbuka. Hari ini aku tidak lagi sembunyi. Mereka bisa bilang aku gila. Tapi aku hanya perempuan yang menolak jadi korban. Aku menutup buku itu, meletakkannya di meja, lalu menatap jendela. Hujan turun perlahan.
seperti penghapus yang tidak bisa benar-benar membersihkan tinta yang terlanjur tertulis. Beberapa hari kemudian, aku mendapat surat dari rumah sakit. Andra ingin bertemu. Permintaan pribadi, bukan untuk proses hukum, tapi karena ia ingin bicara. Sendiri. Tanpa dokter, tanpa pengacara, tanpa siapapun. Aku diam. Lama. Lalu kusobek surat itu menjadi 2, kemudian 4, kemudian tak bersisa. Karena, untuk apa bertemu seseorang yang sudah lama hilang, tapi baru ingin bicara saat semua sudah terlambat? Aku hanya ingin tenang. Tapi ketenangan tidak datang begitu saja. Beberapa malam kemudian, aku bermimpi. Dalam mimpiku, Andra duduk di kursi roda, wajahnya bersih, matanya jernih. Ia menatapku dan berkata, "Kamu menang, tapi kamu juga kalah." Aku terbangun dengan napas berat. Di luar, hujan belum berhenti. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Bukan dia, tapi diriku sendiri. Aku berjalan ke dapur, membuat teh, duduk di meja makan, menatap cangkir kosong, dan perlahan aku mulai bertanya, apakah balas dendam ini benar-benar menyembuhkan? Atau justru membunuhku perlahan? Hujan turun, terus selama 3 hari. Tidak deras, tapi konsisten. Seolah alam pun tahu, di dalam rumah ini, ada jiwa yang sedang berkarat pelan-pelan. Aku menghabiskan waktu di ruang tengah, menonton jam berdetak, mendengarkan suara tik-tik air dari talang bocor, dan menyeduh teh yang tak pernah habis diminum. Semuanya terasa seperti ritual. Tak ada makna, hanya rutinitas yang menjaga agar aku tidak larut sepenuhnya dalam kehampaan. Sampai suatu sore, telepon rumah berdering. Bukan dari rumah sakit, bukan dari polisi, tapi dari Lina. Aku hampir tidak percaya saat mendengar suaranya di seberang. Masih lembut, masih penuh kesan anggun yang dibuat-buat. "Rina," katanya. "Aku tahu kamu nggak mau dengar suara aku, tapi aku mohon, kita harus bicara, sekali aja." Aku nyaris mematikan telepon saat itu juga. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya. Bukan rasa bersalah, tapi takut. Panik. Seperti seseorang yang baru menyadari, ia berdiri di ujung tebing. "Aku nggak tertarik dengerin kamu minta maaf, Lin." "Aku nggak akan minta maaf," jawabnya cepat. Aku cuma mau bilang sesuatu soal Andra. Sesuatu yang kamu mungkin belum tahu. Hening sejenak, aku ke rumahmu besok. Kalau kamu masih punya rasa ingin tahu, bukakan pintunya. Kalau enggak, anggap aja aku nggak pernah nelepon. Klik telepon terputus, tapi tidak dengan pikiranku. Malam itu aku tidak tidur. Aku berjalan, mondar-mandir di dalam rumah. Di ruang tamu, aku bayangkan Lina duduk di sofa, meneguk teh buatan tanganku, sambil menyusun kata-kata penuh racun. Di dapur, aku bayangkan dia mencemooh cara aku masak untuk suamiku yang lumpuh. Di kamar, aku bayangkan dia berbaring di sisi Andra, sisi yang dulu hanya milikku. Tapi yang paling menghantui adalah satu hal. Apa yang bisa Lina tahu tentang Andra yang aku belum tahu? Keesokan harinya, tepat pukul 3 sore, bel rumah berbunyi. Hujan masih turun, meski tak selebat kemarin. Di luar berdiri sosok yang dulu nyaris menghancurkan hidupku. Tetangga sebelah, wanita yang nyaris merampas segalanya dariku, dengan wajah tenang dan pakaian yang terlalu rapi untuk seseorang yang, katanya gelisah. Aku membukakan pintu, tanpa senyum, tanpa sapaan. Ia masuk pelan, menurunkan payung, lalu duduk di ujung sofa. Aku tetap berdiri, tak menawarkan apa-apa. "Langsung aja, Lin. Aku nggak punya waktu buat sandiwara." Dia menatapku lama, lalu mengeluarkan sebuah map dari tasnya, menyodorkannya ke meja. "Aku tahu kamu marah, dan kamu berhak. Tapi, kamu juga harus tahu, Rina, apa yang Andra lakukan ke kamu bukan cuma pengkhianatan." Aku menyipitkan mata. "Maksud kamu? Dia bukan cuma selingkuh. Dia juga manipulatif. Dia nggak pernah sepenuhnya sayang sama aku. Bahkan saat dia ninggalin kamu, dia masih main sama perempuan lain di luar kota. Aku tahu karena aku
Ikut dia 1 kali waktu dia bilang ada dinas luar. Tapi dia nggak tahu aku ikutin. Darahku mendidih. Tapi aku tetap diam. Waktu itu aku pikir, ya udahlah. Aku yang bodoh. Aku yang salah karena jatuh cinta sama suami orang. Tapi, makin lama aku sadar, dia benar-benar mainin semua orang. Termasuk aku. Termasuk kamu. Dan kenapa baru sekarang kamu ngomong? Tanyaku tajam. Karena aku pikir kamu udah menghukumnya. Tapi ternyata nggak cukup. Dia masih bisa bikin kamu kelihatan kayak pelaku, padahal dia yang mulai semua ini. Jadi, aku bantu. Semua transaksi, perjalanan, catatan telepon, aku simpan. Aku juga korban, Rin. Meski kamu nggak akan pernah lihat aku kayak gitu. Aku membuka map itu. Lembar demi lembar menunjukkan bukti-bukti yang tak pernah ku tahu. Rekening asing. Kunjungan ke hotel dengan nama wanita berbeda. Semua tanggalnya cocok dengan waktu kami sedang dalam masa sulit di rumah tangga. Lina menunduk. Aku bukan minta kamu maafin aku. Aku cuman mau bantu kamu berdiri di posisi yang benar. Aku menatapnya. Dalam-dalam. Mata kami bertemu seperti 2 pecahan kaca. Tajam, dingin, dan tak akan pernah menyatu. Kamu pikir ini bisa hapus semuanya? Tanyaku pelan. Air mata aku, anak aku yang nanya kenapa papanya nggak bisa main. Lagi, malam-malam aku begadang jagain dia muntah darah? Lina menggeleng. Enggak, tapi setidaknya, kamu tahu kamu nggak sendiri. Setelah ia pergi, aku duduk sendirian di ruang tamu. Map itu terbuka di pangkuanku. Dan untuk pertama kalinya, kebencian yang selama ini kupelihara mulai pecah. Bukan karena aku merasa kasihan pada Andra, tapi karena aku sadar aku telah mengurung diriku dalam dendam kepada seseorang yang bahkan tidak layak menerima intensitas itu. Dia tidak layak jadi pusat dari hidupku. Tidak layak jadi sumber luka yang kupertahankan selama ini. Malamnya, aku kembali menulis di jurnalku. Aku bukan korban. Aku bukan pelaku. Aku adalah hasil dari semua luka yang dipertontonkan dan disembunyikan. Tapi mulai malam ini, aku akan jadi sesuatu yang lebih dari itu. Aku akan jadi perempuan yang membebaskan dirinya sendiri. Aku tutup buku itu, lalu menatap ke arah kamar kosong yang dulu dihuni oleh tubuh Andra yang kaku. Dan aku tahu, besok pagi aku akan ke rumah sakit, bukan untuk menjenguk, tapi untuk mengakhiri semua yang masih tersisa. Pagi itu langit tidak mendung, tapi juga tidak cerah. Seperti ragu-ragu antara ingin menyinari dunia atau membiarkannya tetap dalam bayang, sama seperti aku. Di dalam hati, aku belum sepenuhnya yakin dengan langkah yang akan kuambil. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak membiarkan keraguan menghentikanku. Aku berdiri di depan cermin. Rambutku kusisir rapi, lalu kugulung sederhana. Aku memakai pakaian yang bersih, polos, tanpa hiasan. Tidak ingin tampak lebih baik dari luka yang masih tersisa, tapi juga tidak ingin tampak seperti korban. Hari ini, aku bukan siapa-siapa selain diriku sendiri. Rumah sakit itu tampak sunyi seperti biasa. Aroma antiseptik menyambutku begitu aku masuk. Beberapa perawat mengenaliku, mereka mengangguk sopan. Salah satu dari mereka menunjukkan kamar Andra tanpa perlu bertanya. Langkahku berat tapi pasti. Setiap detik terasa seperti gema di dalam kepalaku. Kamar 213. Di depan pintunya aku berhenti sejenak, menarik napas dalam. Lalu memutar gagang pintu dan masuk. Andra duduk di kursi rodanya, menghadap jendela. Punggungnya membungkuk sedikit. Rambutnya tumbuh tidak beraturan. Ia tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Di sampingnya ada meja kecil, di atasnya segelas, air putih, dan beberapa obat dalam plastik bening. Ia mendengar suara pintu terbuka dan perlahan menoleh. Mata kami bertemu, untuk sesaat tak ada yang bicara. Hanya diam yang melingkupi ruangan itu, dan desau angin dari jendela yang sedikit terbuka. Rina. Suaranya serak, berat, dan pelan. Aku tidak menjawab. Aku duduk di kursi di hadapannya. Mataku mengamati tubuhnya, matanya, tangannya yang lemah, lalu kembali menatap wajah yang pernah begitu akrab itu. Wajah yang dulu kuhafal garisnya seperti doa sebelum tidur. Aku minta kamu datang bukan buat bela diri, katanya lagi.
Aku tahu kamu mungkin udah gak punya tempat lagi buat maafin aku. Tapi, aku pengen kamu tahu satu hal. Aku menunggu. Jantungku berdetak pelan tapi keras. Aku gak pernah nyangka kamu bakal sejauh ini. Tapi aku juga gak bisa bilang aku gak pantas nerima semua ini. Ia menunduk. Lama. Kemudian, dengan susah payah, mengangkat matanya lagi. Kamu tahu, setelah semua yang aku lakuin, yang paling bikin aku sakit bukan tubuhku lumpuh. Tapi, sadar bahwa kamu berhenti percaya sama aku. Dan kamu berhasil sembunyikan semuanya. Kamu kuat, jauh lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Mataku tetap tenang, tapi hatiku seperti dirambati sesuatu yang dingin dan tak kasat mata. Aku gak datang buat dengar kamu muji aku, Andra. Kataku akhirnya. Aku datang buat bilang, ini terakhir kali aku kesini. Ia mengangguk pelan. Tak terkejut, aku sudah serahkan semuanya ke pengacara. Rumah, surat-surat, hak asuh anak, semua akan diurus lewat jalur hukum. Aku gak mau hidup kita lagi-lagi. Jadi pertunjukan rahasia, Rina. Katanya lagi, nadanya genting. Jangan panggil namaku seolah kamu masih punya hak atasnya. Suasana ruangan menegang, tapi aku tak menarik ucapanku. Tidak kali ini. Aku pernah mencintaimu, lebih dari siapapun. Tapi cinta itu mati saat kamu memilih perempuan itu dan perempuan-perempuan lainnya. Aku bukan malaikat, Andra. Dan apa yang aku lakukan mungkin gak akan dimaafkan orang lain. Tapi kamu yang membuatku seperti ini. Kamu yang merobek sisi lembutku sampai habis. Andra menunduk, bahunya bergetar sedikit. Entah menahan tangis atau rasa sesal, aku tak peduli. Aku sudah tidak bisa membedakan air mata tulus dan manipulasi darinya. Terlalu sering aku tertipu oleh suara lirih dan pelukan palsu. Aku tidak akan melanjutkan kasus ini, tapi aku juga tidak akan membantumu menghapusnya. Biarkan hukum yang bicara. Kalau kamu bersih, kamu bebas. Kalau enggak, kamu tahu akibatnya. Ia mengangguk lemah. Dan satu hal lagi, kataku sebelum bangkit berdiri. Aku akan sembuh, Andra. Tapi kamu tidak akan pernah utuh lagi. Bukan karena tubuhmu, tapi karena kamu tahu, kamu dihancurkan oleh seseorang yang pernah kamu anggap lemah. Aku berjalan keluar tanpa menoleh. Setiap langkahku terasa seperti membuka rantai yang selama ini mengikat kakiku. Aku tidak menangis. Tidak merasa lega, tidak merasa puas. Tapi, ada sesuatu yang pelan-pelan mulai tumbuh di dalam dada. Ruang kosong yang bisa kupenuhi lagi dengan diriku sendiri. Di luar, hujan telah berhenti. Langit tampak bersih, walau belum sepenuhnya biru. Tapi cukup terang untuk membuatku percaya bahwa setelah ini, akan ada pagi yang lebih tenang. Aku pulang ke rumah. Kuseret koper dari atas lemari dan mulai mengemas hidupku. Bukan untuk kabur, tapi untuk memulai dari awal. Sendiri, dan kali ini, bukan karena aku kehilangan seseorang, tapi karena aku akhirnya menemukan diriku sendiri 3 tahun kemudian. Sebuah rumah kecil di pinggir kota, jauh dari riuh dan lalu lalang tetangga yang suka mencampuri urusan. Dindingnya dicat putih gading. Jendela-jendela kayu terbuka lebar membiarkan angin dan cahaya masuk. Di halaman, beberapa pot berisi tanaman obat, jahe, sereh, daun mint, berbaris rapi seperti tentara kecil yang setia menunggu tuannya menyapa. Di dalam rumah, aroma kayu manis dan kopi menyatu dengan hangatnya pagi. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun duduk di kursi dekat meja makan, mengerjakan tugas sekolah. Di seberangnya, seorang perempuan sedang merapikan buket kecil dari bunga liar dan daun kering. Itu aku. Bukan lagi Rina yang dulu. Bukan lagi perempuan yang hatinya digerus diam-diam oleh pengkhianatan dan rasa sakit. Tapi perempuan yang memilih berdiri, sekalipun dunia memaksanya berlutut. Anakku tumbuh dengan baik. Penuh tanya, penuh semangat. Ia belum tahu sepenuhnya apa yang terjadi. Pada ayahnya, aku tidak pernah menceritakan seluruhnya. Aku hanya bilang, ada hal-hal dalam hidup yang tidak selalu bisa kita mengerti. Tapi itu tidak harus menghalangi kita untuk menjadi baik.
Ia mengangguk waktu itu, lalu memelukku erat dan berkata, "Yang penting ibu selalu ada. Itu cukup." Sejak aku meninggalkan rumah lama, aku tidak pernah lagi mendengar kabar langsung dari Andra. Hanya sesekali kabar burung yang sampai lewat teman lama, bahwa proses hukumnya berjalan lambat, bahwa kesehatannya semakin menurun, dan bahwa Lina akhirnya juga pergi, memilih hidup sendiri di kota lain. Aku tidak marah lagi. Marah adalah api. Ia bisa menghanguskan kita jika terus-menerus dipeluk. Dan aku sudah lelah terbakar. Sekarang aku menulis buku, artikel, jurnal tentang trauma, tentang bertahan, tentang kekuatan perempuan, bukan sebagai bentuk pembalasan, tapi sebagai jembatan untuk mereka yang juga terjebak dalam rumah-rumah sunyi, dalam pernikahan yang menyakitkan, tapi terlalu takut melangkah keluar. Banyak yang datang padaku, bercerita, menangis, mengaku. Dan saat aku melihat mata mereka, aku selalu berkata, "Kamu nggak sendiri. Kamu bukan lemah karena merasa sakit. Kamu lemah kalau kamu membiarkan dirimu percaya bahwa kamu pantas disakiti." Mereka menangis lebih kencang, tapi kemudian mereka pulang dengan kepala lebih tegak. Itu cukup bagiku. Pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya, aku duduk di teras dengan secangkir teh. Anakku sudah berangkat sekolah, di tangan sebuah surat baru dari penerbit. Naskahku akan diterbitkan dalam bentuk buku tahun ini. Judulnya sederhana, Lumpuh Tak Selalu Fisik. Buku itu bukan tentang Andra, tapi tentang semua perempuan yang pernah dibuat percaya bahwa mereka harus diam, harus sabar, harus memaafkan, meski jiwanya dipatahkan berkali-kali. Saat aku menulis halaman terakhir buku itu, aku hanya menuliskan satu kalimat. Aku bukan malaikat, tapi aku juga bukan milik siapapun. Aku hanya perempuan yang memilih untuk tidak binasa dalam sunyi. Matahari mulai naik tinggi. Burung-burung berloncatan di pagar, dan angin menggerakkan tirai jendela seperti ucapan selamat pagi dari semesta. Dan aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi hidup karena dendam. Aku hidup karena aku ingin hidup, dan itu adalah kemenangan yang tidak bisa diambil siapapun dariku.